Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para siswa kelas 11 SMK Muhammadiyah Bungerok, kita lanjutkan pembelajaran dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan oleh Pak Nasir, masih di semester ganjil tahun 2020 ini. Masih di bab 2, setelah yang lalu kita sudah lanjutkan bab pertemuan 1-2 untuk bab 2 ini. Hari ini pertemuan ketiga untuk bab 2 yaitu Ortom Muhammadiyah. Untuk hari ini kita akan belajar syarat dan tujuan berdirinya organisasi otonom Muhammadiyah. Namun sebelum kita masuk di pembelajaran kita mengenal dulu apa-apa itu Ortom Muhammadiyah. Ya, setelah yang bagian A dan bagian B sudah, hari ini kita masuk di bagian C, yaitu organisasi otonom Muhammadiyah. Masih ada 2 pokok bahasan lainnya, insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya, lalu kita sambung. Baik, yang pertama untuk hari ini kita mengenal dulu organisasi otonom yang ada dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Aisyah. Ya. Yang kedua adalah Pemuda Muhammadiyah. Yang ketiga namanya Nasyiatul Aisyah. Yang keempat yaitu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang kelima yaitu IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang keenam yaitu dikenal dengan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang terakhir ada namanya Hizbul Watan. Hari ini saya hanya perkenalkan dulu 7 Ortom Muhammadiyah. Insyaallah pertemuan berikutnya baru kita bahas satu persatu 7 Ortom Muhammadiyah ini, ya. Baik, yang pertama yang akan kita jadikan bahasan pada hari ini yaitu syarat ya berdirinya suatu Ortom Muhammadiyah. Kita bahas dulu syaratnya saja dulu, ya. Yang pertama syarat untuk suatu Ortom didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yaitu dia punya misi khusus. Artinya dia difungsikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah secara khusus. Baik seperti tadi ya Hizbul Watan. Hizbul Watan itu dikhususkan untuk pelajar pengganti pramuka di sekolah Muhammadiyah. Jadi Hizbul Watan secara singkat saja adalah pramukanya Muhammadiyah. Kostumnya mirip dengan pramuka pada umumnya. Nah, itu jadi dia mempunyai fungsi khusus dalam persyarikatan. Yang kedua, mempunyai potensi dan ruang lingkup nasional. Berskala nasional dia bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan nasional dan mampu bersaing di lingkup kejuaraan, lomba, ataupun kegiatan yang ada diselenggarakan secara besar, secara nasional. Bahkan kalau ada kayak Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu bisa sampai tingkat internasional, level ASEAN lah kalau minimal seperti itu, ya. Nah, jadi dia mempunyai potensi dan ruang lingkup nasional. Dia berskala besar. Nah. Yang ketiga, merupakan kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah. Merupakan kepentingan, jadi dia tetap dalam koridor dakwah Muhammadiyah. Jadi fungsi utamanya adalah dakwah, mengajak kepada kebaikan dan meminimalisir segala bentuk-bentuk yang ma'ruf, ya, yang mungkar, ya, kita minimalisir seperti itu. Adapun tujuan dari pembentukan Ortom Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi dia sebagai ujung tombak dalam kegiatan di Muhammadiyah, mengefisienkan
dan mengefektifkan apa yang menjadi dasar dan tujuan daripada Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi dia ujung tombaknya. Kalau sepak bola striker dia yang memang ada di garis depan, mulai dari kaum muda Muhammadiyah sampai kepada barisan ketua Muhammadiyah. Jadi dia berefisien, dia kerjanya efisien dalam koridor pelaksanaan tugasnya masing-masing tanpa mengganggu aktivitas kegiatan yang lainnya dan kewajiban ortom yang lainnya. Yang kedua, yakni pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan adanya ortom-ortom Muhammadiyah, baik di tingkat ranting, di tingkat cabang, ya, itu akan menjadi secara langsung akan mengembangkan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi makin banyak ortom yang aktif di cabang-cabang Muhammadiyah, di ranting-ranting Muhammadiyah, maka Persyarikatan Muhammadiyah ini secara langsung akan berkembang dengan sendirinya, masuk ke pelosok-pelosok desa, masuk ke pelosok-pelosok lorong-lorong kampung, dan seterusnya. Ya, itu yang diharapkan daripada tujuan pembentukan ortom Muhammadiyah ini. Yang terakhir, yaitu sebagai dinamika persyarikatan. Di mana-mana organisasi itu pasti mempunyai dinamika. Ceritanya masing-masing. Jadi dia ingin mengukir kisahnya sendiri, ingin melaksanakan kegiatannya sendiri, mempunyai rumah tangga sendiri untuk diatur, bagaimana mereka mengelola Muhammadiyah ini secara dakwah ortom di Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, inilah materi kita hari ini. Saya rasa cukup. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.